adik-adik. Selamat hari Minggu adik-adik semua. Apa kabar? Luar biasa pastinya Kak ya. Oh, apalagi dengan Bang Sony. Oh iya dong. Kelihatan. Adik-adik pasti kangen sama Bang Sony kan? Ya, halo adik-adik, ketemu lagi kita ya. Nah, karena Bang Sony ini masih baru hadir sekarang, Dek. Sebelum kita ibadah, kita berdoa dulu yang dipimpin oleh Bang Sony. Oke. Silakan, Bang. Oke Kak, mari kita bersatu di dalam doa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan untuk hari yang Kau berikan kepada kami. Sebentar juga Tuhan, di hari Minggu ini kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Engkau memberkati kami Tuhan, agar apapun yang kami sampaikan lewat pujian, lewat kebenaran firman yang Engkau berikan kepada hamba-Mu, kiranya itu sampai ke kami dan bisa kami aplikasikan ke kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Sebentar kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Bimbing kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami bisa taat dan juga setia untuk bisa terus memuji dan memuliakan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Di dalam tangan pengasihan-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke. Biar lebih semangat kita kayaknya nyanyi nih, Bang. Boleh Kak. Oke deh, lagunya apa, Bang? Kita nyanyi lagu Allah ditinggikan. Pernah denger ya Kak ya? Oke, iya. Pasti Adik-adik dong. di rumah ikut nyanyi ya. Pasti dong Kita ya, nyanyi adik-adik ya. sama-sama. Oke. Pasti dong Kak, karena ya Tuhan itulah yang selalu memberkati kita ya Kak. Pasti. Oke, sekarang kita mau nyanyi lagi dulu apa kita dengarkan adik yang mau persembahan pujian, Bang? Boleh, kita dengerin aja dulu ya Kak ya. Eksa dan Noela. Mari kita lihat dan saksikan. Yesus kokoh dan kita lancar.
seru ya Kak ya. Mantap kan Berkati kan? Kak dengan lagunya. Iya, biarpun masih pastinya. kecil mereka udah hebat nyanyinya. Pastinya Untuk dong, adik-adik Kak. yang lain, kakak tunggu loh pendaftarannya untuk ikut dengan kakak GSM atau abang GSM dalam pelayanan sekolah minggu online. Betul. Nah, sekarang kita mau lanjut nyanyi. Kita nyanyi lagi Kak, kita puji dan Nyanyinya apa bang? angkat Tuhan Yesus dengan lagu dari Bangkit Serukan Nama Yesus. Ayo Kak, kita nyanyi. Oke. Musik, Bang. Nah, kita harus terima kasih nih Bang sama adik-adik sekolah minggu yang udah mengerjakan tugas Bang. Oh iya ya Kak ya. Iya, jangan sama yang persembahan Persembahan pujian aja ya. aja. Oh iya benar Kak. Kita juga harus bilang terima kasih sama adik-adik yang sudah mengerjakan tugasnya yang diberikan oleh kakak GSM-nya minggu lalu. Ada siapa itu? Dari Horong satu Oh nih dari Bang. orang satu ya Kak ya. Ada pertama tuh ada Hosea Sitanggang. Terus yang kedua ada Kak Noela Boru Sitanggang. Yang ketiga itu ada Johannes Sihalo. Dan yang keempat ada Karisa Boru Purba. Dan kelima itu ada Tiara Boru Panjaitan Kak. Iya, pinter-pinter loh anak Horong satunya. Iya. Nah, Horong dua nih Bang. Horong dua siapa tuh, Ada Sondang Boru Siahaan, ada Bintang Boru Bakara, ada Saudi Boru Tabarat, Ya. Ivon Boru Sinaga, dan Mika Boru Sialoho. Wih. Terima kasih adik Horong dua. Ya. Oh yang harus tiga ya Kak sekarang ya. Oh nih Iya, satu orang aja nih Kak ya. Iya. Oh ada Bang Stephen Hutahayan. Di kesetiaan Abraham kepada Tuhan menanti selama 25 tahun dengan setia untuk mendapatkan keturunan, dan Abraham juga tetap setia. Taklah Tuhan menguji imannya untuk anaknya kepada Tuhan. Di Horong 4 Kak. Horong 4 lumayan nih minggu ini Bang. Oh, siapa aja tuh Kak? Ada Saud Tambah, ada David Tambah, Iya. ada Aprilia Boru Sialoho, ada Joy Boru Panjaitan, dan Evanti Boru Situmora. Ada seseorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Dia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ayub dikatakan sebagai orang yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Di awal kitab dikatakan bahwa ia mempunyai 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan, 7.000 ekor kambing domba. Saya akan menceritakan tokoh Alkitab yaitu Musa. Musa lahir di Mesir, di mana orang Israel berada di bawah perbudakan orang Mesir. Tetapi ia dididik dan dibesarkan di rumah Raja Firaun hingga ia berusia 40 tahun.
Ketika Musa hendak menolong bangsa Israel atas kekuasaan orang Mesir, ia ditolak oleh bangsanya sehingga ia harus melarikan diri ke Midian. Kan membaca tentang riwayat Nuh. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah memilik bumi itu dan sungguhlah rusak. Benar, sebab Saya adalah menyebutkan dan menceritakan suatu tokoh di Alkitab tentang Abraham. Istri Abraham adalah Sarah dan Hagar. Nama anak dari Hagar adalah Ismail dan nama anak dari Sarah adalah Ishak. Orang tua Abraham adalah Terah. Terima kasih. Ini sudah ada api dan kayu. Di manakah anak domba yang akan dijadikan kurban bakaran itu? Abraham menjawab, Allah akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat itu. Lalu Oh ya, tinggal yang orang remaja ya Kak ya? Ada juga Bang, orang remaja. Ya, Aku bacanya Kak ya? Iya. Oke, yang pertama itu ada Marsha Borumanurung dan Kak Desi Borupurba. Saya akan menceritakan tentang Rasul Paulus memelihara iman. Dalam 2 Timotius ayat 4-7 atau 8, Rasul Paulus menulis, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan diakaruniakan padaku oleh Tuhan. Saya hari ini ingin menceritakan tentang Rasul Paulus yang memelihara iman. Dalam 2 Timotius 4 ayat 7 dan 8, Rasul Paulus menulis, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota Menceritakan Marta dan Maria. Marta dan Maria. Sang guru sudah tiba. Ia dan para murid sudah datang. Selamat datang Yesus. Kami sangat senang engkau mau datang ke rumah kami lagi. Yesus memiliki teman di desa kecil Betania dekat dengan kota suci Yerusalem. Ia sering tinggal di rumah Lazarus dan kedua saudarinya, Maria dan Marta. Keluarga mereka kaya dan terpandang, serta memiliki kebun anggur yang indah. Nah, itu semakin hari nih, semakin minggu, semakin banyak adik-adik sekolah minggu yang mengerjakan tugasnya. Terima kasih adik-adik, dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas-tugas dari guru sekolah minggunya kalau ada. Minggu-minggu ke depan ya Kak ya. Iya, sekarang kita mau masuk ke menyambut firman Tuhan. Iya, Bang. menyambut firman Tuhan ya. Kita nyanyi satu lagu lagi Kak ya. Iya, firman Tuhan kita hari ini disampaikan oleh Inang Sintua kita. Inang siapa Kak? Boleh tahu Kak? Inang Burna Baban. Inang Burna Baban. Oke, sebelum mendengarkan firman Tuhan kita nyanyi Bang. Ya, Lagunya apa Bang? Kita nyanyi lagu Lingkupiku Kak. Oke, mari kita nyanyikan bersama-sama.
Shalom anak-anakku semuanya, anak sekolah minggu. Apa kabar? Sehat semua? Tentu sehat semua ya. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, sebelum itu kita berdoa dulu. Kita bersatu dalam doa. Puji syukur kami ucapkan kepadamu Tuhan pada pagi hari ini atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami merasakan kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami hingga pagi hari ini. Dan pagi hari ini juga Tuhan kami mau beribadah, biarlah Roh Kudus-Mu boleh hadir di tempat ini, sehingga kami akan mengerti firman-Mu. Demikian juga Tuhan anak-anak kami yang sudah siap untuk mendengarkan, biarlah Tuhan yang memberkati semuanya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Anak-anakku sekolah minggu, firman Tuhan pada pagi hari ini tertulis pada Mazmur 119 ayat 1 sampai 8. Sudah siap semua Alkitabnya? Dibuka Alkitabnya ya. Mazmur 119 ayat 1 sampai 8, demikian bunyinya. Bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titah-Mu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Kiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapan-Mu. Maka aku tidak akan mendapat malu apabila aku mengamat-amati segala perintah-Mu. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur apabila aku belajar hukum-hukum-Mu yang adil. Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapan-Mu. Janganlah tinggalkan aku sama sekali. Demikian firman Tuhan. Anak-anakku sekolah minggu, di sini adalah kebahagiaan yang sejati. Tentu kita semua yang hadir di sini pasti semua mau bahagia, ya tidak? Nah, kalau kita mau bahagia, tentu kita harus setia dengan firman Tuhan. Tadi dikatakan di ayat 1, berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Nah, di sini anak-anak, ini adalah Mazmur 119. Ini adalah merupakan ayat yang terbanyak dan isinya semua adalah merupakan seruan untuk kebahagiaan, di mana pemazmur itu berseru kepada Tuhan memohon kebahagiaan. Karena pemazmur itu ya, dia mengalami ancaman dari musuh-musuhnya. Dan musuhnya itu berniat jahat untuk pemazmur. Untuk itu pemazmur tidak takut dan tidak cemas, tidak kacau hatinya ya. Kenapa? Karena dia datang kepada Tuhan. Ya, dia datang kepada Tuhan, dia berseru kepada Tuhan, ya. Tidak bercela, ya. Jadi anak-anakku, pemazmur itu dia mengalami kesusahan, tapi dia tidak minta tolong kepada temannya, tidak minta tolong yang lain. Dia hanya berseru kepada Tuhan, ya. Karena itu pemazmur selalu berseru kepada Tuhan. Karena Tuhanlah satu-satunya yang penolong. Pemazmur dia berseru kepada Tuhan, dia berdoa, dia melakukan kehendak Tuhan. Nah, tadi dikatakan, berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia. Dia itu siapa? Dia adalah Tuhan
Tuhan Yesus ya. Jadi dengan firman Tuhan maka ia akan hidup tentram. Anak-anakku semua mau hidup tentram? Hidup tentram itu bukan karena uang banyak, bukan karena mainan banyak, tetapi hidup tentram itu adalah hidup selama-lamanya bersama Tuhan Yesus ya. Jadi adik-adik pun harus taat kepada firman Tuhan, harus taat kepada titah-titah. Berapa titah itu? Yaitu 1 sampai 10. Nah kalian itu harus bisa ya. Nah anak-anakku semuanya, kebahagiaan adalah sukacita. Karena menjalani hidup bersama Tuhan kita akan berbahagia. Pemazmur memohon kepada Tuhan, janganlah tinggalkan aku sama sekali. Nah itu permohonan pemazmur. Nah kita pun kalau ada hidup kita tidak tenang ya, jangan minta tolong kepada teman, tapi kita minta tolong kepada Tuhan. Dengan cara apa? Kita baca firman-Nya, kita berdoa, rajin ibadah ya. Nah itu. Terus kita menjauhkan kejahatan, menjauhkan bohong ya, tapi kita satu sama lain harus saling mengasihi ya, sama teman ya. Nah sama orang tua juga kita harus patuh, harus taat. Nah kalau kita seperti itu, hidup kita pasti bahagia ya. Nah itu anak-anakku ya, membaca firman Tuhan, berdoa ya, kita melakukan hukum-hukum Tauratnya, kita harus merenungkan firman-Nya siang dan malam. Kita harus mengasihi Tuhan ya dengan segenap hati kita ya, anak-anakku ya, anak-anakku semuanya. Nah ini harus bisa ya. Jadi kalian harus ingat itu, hidup bahagia itu bukan dari dunia, tapi hidup bahagia bersama Tuhan selama-lamanya. Tentu kita harus berbuat baik kepada siapapun dan taat akan firman Tuhan ya. Nah itu adik-adik semuanya, anak-anakku, sampai sini firman Tuhan ya. Jadi kalian ingat, tidak melakukan kejahatan kepada orang lain, tapi kita berbuat baik kepada teman-teman, kepada sesama manusia. Nah inilah pengikut Tuhan Yesus, selalu melakukan yang terbaik. Amin. Kita berdoa. Kembali kami Tuhan mengucap syukur atas kehadirat-Mu, di mana Tuhan firman-Mu pada pagi hari ini mengingatkan kami supaya kami setia dan taat akan firman-Mu. Untuk itu Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang hadir di tengah-tengah kami dan yang hadir di hati anak-anak kami, sehingga anak-anak kami ini menjadi berkat bagi semua orang. Untuk itu Tuhan, berkati semua anak-anak ini bertumbuh sehat. Demikian juga Tuhan jemaat-Mu dari yang kecil hingga dewasa. Tuhan yang menyertai kami setiap langkah kehidupan kami. Ajar kami Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kami mengucap syukur. Amin. Sekarang kita mau bagi-bagi tugas nih Bang. Oh iya ya Kak. Biar adik-adik sekolah minggu nggak lupa dengan sekolah minggunya. Betul. Nah karena hari ini nih tema kita tema firman ya Kak? Tema firman ya Bang. Katanya tentang titah Bang. Oh tentang titah. Jadi kita harus bagi-bagi tugas sama adik-adik. Horong 1-2 itu kakak abang mau pilih dari salah satu titah Tuhan itu kan ada 10 nih. Nah, pilih salah satu untuk dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Boleh ditanya mama atau papanya ya. Tinggal milih Kak ya berarti ya. Iya, salah satu aja. Terus dilaksanakan, lalu difoto atau divideokan. Oh, kayak biasa ya Kak ya? Iya, minta tolong mama atau papanya ya. Lalu kirim ke
kakak atau abang GSM-nya. Nah, horong 34 nih Bang. Horong 34 apa Kak? Banyak horong 34 nih belum hafal titah. Jadi kakak sama abang nih maunya anak horong 3 dan 4 harus menyebutkan titah pertama sampai ke 10. 10 Kak ya? Iya dong. dong. Hafal dong ya Kak ya? Iya, yang agak susah kayaknya 1 sampai 5 Bang. 1 sampai 5 yang panjang ya karena kayak. Iya, sebenarnya enggak. Kakak pengen tahu tuh, dan kakak sama abang pengen anak horong 3 dan 4 itu sudah lulus dengan 10 firman Tuhan. Direkam, kemudian dikirim ke kakak atau abang. Nah, untuk horong pra-remaja nih Bang, kayak horong 1. Cuman horong 1 kan tadi melaksanakan di video kan. Kalau horong pra-remaja dipilih dari salah satu titah dari yang 10 itu 1 aja, tapi jelaskan. Oh, bedanya ini dijelaskan Kak ya? Dijabarkan Bang, apa ya? maknanya apa, terus apa yang harus dilakukan untuk merealisasikan firman itu. Salah satu aja. Oke? Oke Kak. Kakak dan abang tunggu ya. Siap. Oke deh. Sekarang kita mau persembahan ya, Kak, ya? Disiapkan persembahannya ya adik-adik. Ya, kita persiapkan persembahan kita nyanyi lagu Sungguh Ku Bangga. Oke deh. Oke Kak ya? Adik-adik nyanyi juga ya. Adik-adik nyanyi ya di rumah ya. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.
Amin.